Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikro Dwi Bayu Robinata dengan NIM 23049110033 dari Prodi Mekatronika kelas B. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu tugas agama. Oke, yang pertama tentang moderasi agama. Moderasi agama adalah cara pandang kita terhadap agama lain. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman yang moderat maka menjadi penting juga bagi kita semua memperluas pemahaman kita. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, yang merasa benar sendiri. Oke, selanjutnya adalah toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain. Contohnya Islam dengan Kristen dan lain sebagainya. Terdapat ayat Al-Quran yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangmu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Oke, selanjutnya problem based learning. Ada beberapa pengertian dari problem based learning. Yang pertama, menurut Duck, yaitu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar berbagaimana mestinya. Kedua, menurut Arendt, yaitu suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihendakkan pada masalah autentik ataupun nyata. Yang ketiga, menurut Gunantara, yaitu suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pembelajaran dengan masalah-masalah praktis, yaitu dan pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah dan memiliki konteks dengan dunia nyata. Oke, problem based learning yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan juga membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam penyelesaian suatu permasalahan. Yang kedua, bisa memicu peningkatan aktivis peserta didik di dalam kelas. Yang terakhir, peserta didik terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu solusi masalah problem based learning. Oke, ada beberapa solusi dari problem based learning ini. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran, materi, dan soal hendaknya dalam pembelajaran lebih memotivasi siswa agar siswa bisa berbuat dan merasakan sehingga akan menghasilkan pemikiran kritis dari siswa
tersebut. Yang kedua, agar optimal jumlah anggota kelompok siswa yaitu 4-5. Yang ketiga, pemilihan soal dan materi pembelajaran hendaknya diperbarui dari 4,6 model pembelajaran konvensional. Dan dari itu semua yaitu di tema rahmatan lil alami adalah suatu konsep dalam Islam yang menggarisbawahi prinsip-prinsip inklusivitas, kedamaian, dan keadilan untuk seluruh alam semesta. Frasa ini berarti rahmat bagi semesta alam atau rahmat bagi seluruh alam semesta dan mewakili ajaran Universitas Toleransi dan kepedulian terhadap semua makhluk. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama itu inklusivitas dan keadilan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana ajaran agama Islam, baik dalam praktik keagamaan maupun prinsip-prinsipnya. Yang kedua, kedamaian dan toleransi. Penilaian juga dapat dilakukan terhadap sejauh mana ajaran Islam mempromosikan perdamaian dalam toleransi. Oke, selanjutnya ukhuwah Islamiyah. Dalam Islam, konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam menekankan kebersamaan, persatuan, dan solidaritas di antara umat muslim. Namun, Islam juga menunjukkan pandangan yang jelas tentang hubungan dengan individu dan non-muslim yang merupakan bagian penting dari pemahaman agama ini. Pandangan Islam terhadap non-muslim. Pemahaman toleransi. Oke, yang pertama, pemahaman toleransi. Islam mendorong umatnya untuk memperlakukan individu dan non-muslim dengan adil dan hormat. Surat Al-Kafirun ayat ke-109 menyatakan bahwa setiap individu memiliki keyakinan dan jalan hidupnya sendiri, dan bahwa muslim diarahkan untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaan mereka. Yang kedua, perlakuan adil. Islam mendorong perlakuan adil terhadap non-muslim dengan kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sendiri memperlihatkan kesopanan, kebaikan, dan keadilan dalam berurusan dengan non-muslim pada zamannya. Yang ketiga, berbagai nilai-nilai bersama. Meskipun terhadap perbedaan keyakinan, Islam mengajarkan untuk berbagai nilai-nilai moral dan kemanusiaan bersama dengan individu non-muslim. Oke, selanjutnya yaitu solusi. Solusi dalam hubungan dengan non-muslim. Yang pertama, dengan dialog dan pengertian. Solusi yang ditekankan oleh ajaran Islam adalah dialog yang saling pengertian antara umat beragama. Ini memungkinkan untuk saling memahami dan saling menghargai. Yang kedua, kerjasama dalam kebaikan. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, Islam mendorong kolaborasi dengan individu non-muslim untuk tujuan yang sifat kebaikan.
Oke, untuk selanjutnya evaluasi atas pandangan Islam terhadap non-Muslim memerlukan penilaian dari implementasi ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Oke, yang pertama sikap dan perilaku. Bagaimana kita menyikapi individu non-Muslim dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, kerjasama dalam kebaikan. Sejauh mana kolaborasi antara Muslim dan non-Muslim dilakukan untuk tujuan-tujuan positif dan manusia. Dan yang terakhir adalah penghormatan terhadap perbedaan. Sejauh mana penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, budaya, dan kepercayaan lain tercermin dalam sikap dan tindakan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.